Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo di program Setiap Hari Bersama dengan Yesus. Dalam kesempatan ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara beberapa waktu ke depan. Untuk itu bagi yang belum subscribe silakan tekan tombol subscribe-nya. Jangan lupa share dan like sebanyak-banyaknya agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan dan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Puji Tuhan, dan saat ini jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, silakan tuliskan komentar, tuliskan doa-doa Bapak Ibu Saudara di kolom komentar ini, dan kami tim doa Yabes akan mendoakan Bapak Ibu yang sedang mungkin mengalami sakit, mungkin mengalami keluhan-keluhan dan lain sebagainya. Dan doa kami pasti akan selalu menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan apabila Bapak Ibu Saudara memiliki tema khotbah, silakan kirimkan tema khotbah Bapak Ibu Saudara agar supaya nantinya saya akan membawakan tema khotbah Bapak Ibu. Dan saat ini saya akan memberikan tema khotbah atau tema renungan bagi kita semua adalah ketika Tuhan mencium persembahan yang harum. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita mendengar tema renungan ini, makanya kita akan merasa luar biasa, amazing. Kenapa? Karena ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, tentu ada manusia di sana, ya. Manusia itu mungkin dilibatkan di situ agar supaya memang sebagai persembahan ini bisa menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu pribadi yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan sehingga dia mampu menaikkan persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan tentu ketika persembahan yang harum itu naik kepada Tuhan, pasti berkat Tuhan akan tercurah kepada kita semua. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat firman Tuhan di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan katakan begini: ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah membaca sebagian ayat dari kisah tentang Nuh, ya. Kita tahu bersama kisah Nuh ini seperti apa. Semenjak dia memiliki calling of God, panggilan Tuhan atau call of God, ya. Kita tahu bersama bahwa perjalanannya itu sangat-sangat luar biasa, ya, sangat dramatis. Kenapa? Karena memang secara logika mungkin kita tidak akan menemukan hal yang konektif di sana, ya. Hal yang gimana ya, yang bisa menghubungkan antara pikiran dengan perbuatan Tuhan. Kadangkala pikiran kita tuh terlalu dangkal untuk berpikir tentang apa yang Tuhan perbuat, ya. Bukan masalahnya, bukan tidak logis, tapi pikiran kita yang nggak nyampe gitu, ya. Tapi kalau Tuhan itu ya dan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah melihat, ya, perbuatan Tuhan terhadap uh, terhadap Nuh, lalu kemudian bersama keluarganya, dan mereka diselamatkan pada saat air bah, ya, yang luar biasa. Kalau kita melihat, ya, kisah-kisah air bah ini, itu air sampai memenuhi bumi, lalu kemudian banyak manusia pada waktu itu yang bisa kita simpulkan orang-orang tersebut adalah orang-orang yang badannya besar-besar, dan sebagian ada yang raksasa sesuai dengan kata firman Tuhan. Nah, sesuai dengan Alkitab katakan, raksasa di sini tentu sesuai dengan apa yang Alkitab pandang.
Ya, kadangkala juga apa yang kita pahami itu mungkin kurang pas dengan apa yang Alkitab lihat ya. Nah, jadi kita harus mengikuti apa kata firman. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum, maka Tuhan disenangkan di sana. Nah, bertalian dengan peristiwa dari kisah ini, kisah Nuh, maka kita dapat menyimpulkan bahwa Nuh ini adalah orang yang suka menyenangkan Tuhan, ya. Sekalipun dia sudah mendapat kasih karunia di mata Tuhan, tapi dia orang yang suka menyenangkan, suka memuji Tuhan, suka memberikan persembahan kepada Tuhan. Ternyata persembahan itu sudah sejak lama ya. Bahkan sebelum Kain dan Habel ya, di zaman Adam dan Hawa seperti itu. Sudah harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Tetapi di sini ada beberapa hal yang kita lakukan ya, sehingga Tuhan mencium persembahan yang kudus, yang berkenan kepadanya, yang harum ya. Ada beberapa hal yang kita lakukan. Nah, atau yang Nuh lakukan. Jadi di sini hal pertama adalah karena dari semula Nuh itu sudah taat, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 22 firman Tuhan katakan demikian ya, bahwa lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Nah, suatu ketika Nuh mendapat visi, Nuh mendapat sebuah pesan dari Tuhan agar supaya Nuh dapat bergegas membuat suatu bahtera ya, untuk menampung keluarganya, binatang-binatang lain sebagainya ya. Dan di sana Tuhan memberikan dia hikmat, Tuhan memberikan dia petunjuk agar supaya dia dapat membuat bahtera yang besar untuk menampung begitu banyak binatang dan keluarga Nuh. Dan kalau kita perhatikan sebelumnya ya, sebelum Nuh ini mempersembahkan persembahan yang harum kepada Tuhan, Nuh itu semulanya memang sudah taat kepada Tuhan. Orang yang sudah taat berarti dia sudah punya hubungan dengan Tuhan, sudah punya relasi, dia sudah punya modal yang ada dalam dirinya ya. Dia sudah punya kepribadian yang luar biasa dalam Tuhan ya, bahwa kalau kita lihat Nuh itu melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya ya. Berarti ketika Tuhan menyuruh Nuh, dia langsung bergegas untuk melakukan seperti yang diperintahkan. Nah, artinya Nuh ini sudah taat dari semula. Demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau kita mau lihat berkat Tuhan, kalau kita mau melihat persembahan yang terbaik kepada Tuhan, kalau kita ingin memberikan persembahan yang terbaik, kita pastikan dulu kita ini sudah taat atau belum. Maka kita taat dulu apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Tentu ini akan sangat sulit bagi kita yang tidak mau taat kepada Tuhan. Tetapi bagi kita atau bagi Nuh yang taat kepada Tuhan itu akan terlalu mudah bagi kita, karena yang menjamin adalah Tuhan itu sendiri. Dan hal yang kedua yang kita lakukan sehingga Tuhan itu mencium persembahan yang kudus, yang harum adalah karena Nuh hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, kita perlu pastikan bahwa kita tuh sudah hidup benar di hadapan Tuhan, tidak bercela dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam kitab Kejadian pasal 7 ayat yang pertama, firman Tuhan katakan, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkaulah yang kulihat benar di hadapanku di antara orang Saman ini. Jadi Tuhan menilai ya, Tuhan menilai bahwa hanya Nuh yang Tuhan lihat benar. Ada sekian banyak orang, mungkin ada begitu banyak sekali orang yang mungkin kalau kita mau hitung aja capek ya. Nah, dari sekian banyak orang hanya Tuhan bisa melihat ya, hanya Tuhan yang bisa melihat bahwa Nuh lah yang paling benar, yang hidup benar di hadapan Tuhan. Nah, hidup di hadapan Tuhan itu dengan benar. Persoalan dalam hidup kita, apakah kita sudah hidup ya benar di hadapan Tuhan atau belum? Kalau mungkin kita belum hidup benar di hadapan Tuhan, mungkin kita perlu evaluasi diri kita. Dan mungkin kita perlu bertanya, Tuhan, saya ini anakmu, saya ini hambamu, saya ini orang yang spesial, istimewa di hadapan Tuhan. Seharusnya dong saya hidup benar. Tuhan, tuntunlah saya, Tuhan berkatilah saya, sertailah saya Tuhan. Saya tuh gak bisa jalan sendiri.
Saya tuh kadang-kadang kalau saya jalan sendiri, kadang-kadang saya suka tersesat. Sama suatu waktu ada seseorang, dia karena dia belum tahu jalan itu, ya, dia coba jalan situ. Yang pasti di situ ada dua jalan, ya, dan dia ke kiri. Yang sebenarnya jalan buntu itu adalah ketika dia ke kiri, tetapi ketika dia ke kanan itu jalan yang sebenarnya yang akan tembus di seberang. Tapi karena dia ngotot mau ke kiri, dia mau maksa dia mau ke kiri, akhirnya dia mentok-mentoknya ketemu jalan buntu. Dan apa yang terjadi? Dia harus muter jauh kan. Nah, kadang-kadang kita juga suka gitu, suka tersesat. Akhirnya ketika kembali, kita butuh pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam kehidupan kita. Karena karena kita juga itu hidup benar di hadapan Tuhan, maka ada persembahan yang kudus, persembahan yang luar biasa, persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudara, kemudian yang ketiga, hal yang ketiga, ya, kita melakukan yang menyenangkan hati Tuhan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Kita bisa temukan dalam kitab Kejadian pasal 8 ayat 20 sampai ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan, lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti musim menabur dan menuai dingin panas, kemarau dan hujan siang dan malam. Nah, kita bisa lihat di ayat yang ke-20. Apa yang kita lakukan sehingga menyenangkan hati Tuhan? Nah, kita membuat suatu mezbah. Ya, mezbah ini adalah persekutuan, ya, kita dengan Tuhan. Nah, apa yang membuat Tuhan itu disenangkan? Persembahan yang harum naik kepada Tuhan. Karena kita membangun mezbah doa di pagi hari. Ya, mungkin kalau kita sibuk di pagi hari, kita buat malam hari, atau mungkin kita sibuk di malam hari, kita buat siang hari dan lain sebagainya. Tetapi dalam hal ini kita mampu, ya, membuat mezbah doa, ya. Kita mempersembahkan hati kita, tubuh, jiwa dan roh kita, ya. Lalu kemudian kita bisa menyenangkan Tuhan melalui kita bisa mengasihi Tuhan melalui kekuatan kita, melalui jiwa kita, ya, melalui pikiran kita, dan melalui semua eksistensi hidup kita, sehingga Tuhan ditinggikan dalam kehidupan. Puji Tuhan. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan lebih sungguh lagi, lebih serius lagi, maka Tuhan akan memberkati kita dimanapun kita berada dan kapanpun Tuhan menyertai kita. Semoga video ini dapat bermanfaat dan memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.